ngapain dulu? Baca. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya mau bertanya dulu kepada Naila, ya kan? Pernah nggak dimarahin sama orang tuanya? Pernah dong. Nggak pernah? Ada aja nggak pernah. Pasti pernah kan? Sedikit. Mikaela sering nggak marah sama orang tuanya? Sering. Sering? Iya. Itu? Mesila? Sering. Jadi? Sering kali keluarga. Keluarga? Bahkan? Siapa aja? Ya aku. Enggak, maksudnya itu siapa aja yang marah? Mama. Terus? Terus? Ya pokoknya satu ruangan rumah itu marah sama Dedi ya? Nah, tahu nggak kira-kira kalau misalkannya itu marah karena apa? Tahu. Tahu? Tahu. Karena berbuat salah kan? Iya. Kadang gini, anak-anak ini udah tahu berbuat kesalahan, dimarah orang tuanya, tapi tidak terima. Iya enggak? Iya, misalkannya Dedi, kenapa sampai dimarah-marahin orang tuanya? Dedi berbuat apa emangnya? Nah, kalau misalkannya Dedi lah berbuat salah, ibaratkannya tidak boleh naik kereta lagi katanya orang tuanya. Pasti ada kesalahan kan? Apa kesalahannya Dedi? Mungkin naik kereta balap, ya enggak? Terus terjatuh. Jadi larangannya itu tadi, timbullah larangan supaya tidak naik kereta lagi. Selain itu, pernah nggak Mikaela dimarahin orang tuanya? Ya, tadi kan udah pernah bilang pernah kan? Nah, kira-kira kenapa marahnya? Kenapa anak kalian dimarahin kayak sama orang tuanya kan di rumah? Tapi kalian nggak sadar diri, ya kan Dedi? Kayak gini. Berarti kalian pernah nggak menganggapnya orang tua itu nggak sayang sama kalian? Pernah nggak berpikiran seperti itu? Pernah. Pernah? Karena saking marahnya orang tua kan ini. Coba aku nggak sayang sama aku sama. Pernah nggak misalnya kalau misalnya ada acara kalian ini kayak hari spesial kalian, tapi orang tua itu tidak ngasih apapun atau ngasih ucapan seperti ulang tahun? Pernah nggak? Merasa nggak disayang? Pernah nggak? Pernah. Nah, pernah nggak antara kalian melihat adik atau kakak kalian lebih disayang daripada kalian? Pernah. Pernah. Kalian nggak gini? Tibanya aku dimarahin, kakak enggak. Nah, orang tua itu sayang punya pola asuhnya masing-masing. Ada orang tuanya yang banyak kali aturannya, ya kan? Ada orang tua yang udah santai apa aja, dikasih apa aja apa yang kalian mau. Ada orang tua yang ngebebasin kalian itu untuk milih apa aja, tapi tetap diawasin dan dikasih tahu mana yang salah. Ada juga orang tua yang tidak mau tahu, tidak pernah perhatian kepada kalian. Tapi itu adalah bentuk pola asuh orang tua masing-masing. Setiap orang tua berbeda, bukan kesalahan orang tua, bukan berarti orang tua itu salah. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah mengenal pola asuh orang tua. Mengenal pola asuh orang tua. Kenapa kita harus belajar ini? Karena banyak anak-anak yang sering salah paham sama orang tuanya, bahwa orang tuanya itu sering marah-marah berarti artinya nggak sayang, nggak perhatian ke kita. Bahkan kita sampai sebagai seorang anak ini pernah sampai ini berdegelnya atau benci, sampai ada rasa benci itu terhadap orang tua. Bawaan kita itu pengen marah aja, disuruh pun marah. Sensian, tahu sensian kan? Pantang dikasih tahu orang tuanya langsung meledak-ledak, membanting semuanya barang siapa yang seperti ini, pintu dibantingin. Nah, jadi kalian harus tahu, ada yang ngerasa orang tuaku kok nggak pernah ya bu, kayak orang tuanya masih belikan sesuatu ini itu, ya kan? Misalnya kayak gitu. Nah, ada semuanya itu harus kalian ketahui, mengenal pola asuh. Nah, apa sih pola asuh ini?
pola asuh itu adalah cara orang tua kalian mengajari kalian itu bagaimana bersikap hidup secara lebih baik untuk kalian nanti dewasa nanti, ya kan? Nah, pola asuh orang tua ini sangat baik untuk kita. Bukan berarti itu semuanya buruk. Ambil sisi positifnya, jangan negatifnya aja, ya kan? Terus tujuan pola asuh orang tua itu terhadap kita apa aja? Yang pertama, kalau misalkannya ada orang tuanya yang selalu memberikan perintah aturan di rumah, dibuat aturan ini. Aturan orang tua yang namanya melarang untuk jajan bebas. Selain itu ada orang tua yang membuat aturan harus belajar, nggak boleh nggak belajar dalam 1 hari. Bahkan kalau melakukan belajar kesalahan, misalnya nih Mikaela dapat nilainya 10, dimarahin orang tuanya keras. Kalau dapat nilai rendah makin dipukul atau apa gitu. Ada kayak gitu kan? Ada, tapi nggak, semoga nggak ada terjadi kalian kan. Makin kalian nanti rendah nilainya, nak marah kali banyak aturan. Nah, kayak gitu ada tuh bentuk orang tuanya. Yang pertama tadi pola asuhnya itu terbentuk namanya otoriter. Bisa kita simpulkan bahwa kalian sebagai anak harus tahu pola asuh orang tua itu supaya kalian tidak salah paham sama orang tua. Ada yang orang tuanya minta ini itu supaya kalian apa? Supaya kalian jadi orang yang lebih baik ke depannya, tidak bermanja, bisa mandiri. Paham? Paham. Jadi jangan sampai salah paham lagi sama orang tuanya. Oke, kalau gitu saya mau melihat apa aja sih isi dalam hati kalian melalui kertas pesan yang ada di sisi kalian ini. Ungkapkan bagaimana kalian ingin diperlakukan sama orang tua kalian. Kalian tuliskan di sini. Bisa? Bisa. Kalian mau misalkan gini, aku mau orang tuaku ini tidak banyak marah-marahnya, ya kan? Aku nggak mau banyak aturan di rumah. Aku maunya kayak gini. Jadi kalian jelaskan maunya gimana sama orang tua kalian di sini. Bisa? Bisa. Saya kasih waktu 15 menit untuk menuliskan ungkapan hati kalian kepada orang tua kalian, ya. Nah, kerjakan. Oke, siap semuanya. Artinya nanti menuliskan pesan dan apa sih unek-uneknya dalam hati sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Kalau gitu sedikit lagi, Nasila, Kaila. Nah. Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Baca. Saya simpulkan sama-sama. Orang tua itu tidak ada yang namanya tidak sayang. Semua sayang sama kita. Hanya cara didik mereka aja yang berbeda. Ada yang keras, ada yang sangat sabar, ada yang bahkan membebaskan kalian sesuai dengan mau kalian. Tetapi tetap diawasi dan dikasih tahu mana yang salah dan mana yang benar buat kalian. Oke, sayangi orang tua kalian. Nggak ada yang namanya orang tua yang nggak sayang. Kita sayang, orang tua pun sayang. Udah, sampai situ aja hari ini refleksi kita, ya kan? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.